Hadiri peringatan 120 tahun FIFA di Prancis, Ketum PSSI Erick Thohir, semoga timnas Indonesia bisa main di Piala Dunia lagi. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir mendapatkan undangan untuk menghadiri acara ulang tahun FIFA yang ke-120 di kediaman Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang berada di Istana Élysée. Dalam momen tersebut, Erick Thohir pun berharap timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia lagi seperti pada 1938 silam. Berada di Prancis, apalagi dalam merayakan hari jadi FIFA membuat Erick Thohir seperti mengenang salah satu sejarah sepak bola terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejarah itu adalah Indonesia menjadi wakil Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 yang berada digelar di Prancis. Hari ini saya menghadiri undangan anniversary ke-120 FIFA di kediaman Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ucap Erick Thohir, dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu, 22 Mei 2024. Prancis jadi tempat spesial untuk sepak bola Indonesia saat menjadi host Piala Dunia 1938. Saat itu, Indonesia yang bernama Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang ikut Piala Dunia, tambahnya. Bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino dan para tokoh sepak bola, kami berdiskusi tentang kekuatan sepak bola untuk mempersatukan seluruh masyarakat di dunia, lanjut Ketum PSSI tersebut. Ya, untuk yang belum tahu, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia dan bahkan menjadi wakil Asia pertama yang bermain di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Hanya saja kala itu Indonesia bernama Hindia Belanda ketika pertama kali tampil di Piala Dunia 1938. Setelahnya timnas Indonesia belum pernah lagi tampil di Piala Dunia. Namun, kesempatan itu kali ini kembali terbuka lebar. Sebab saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dengan adanya tambahan jatah Asia di Piala Dunia 2026 menjadi 8-1 jalur playoff, maka peluang Garuda jelas semakin besar. Tak heran jika Erick Thohir pun berharap semoga timnas Indonesia bisa mengulang sejarah, yakni tampil di Piala Dunia, yang mana dalam waktu dekat adalah Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Semoga ada kesempatan ke World Cup di Amerika Serikat pada 2026, tutup Erick Thohir. Tiga negara Asia Tenggara yang tak senang lihat kesuksesan timnas Indonesia, nomor 1 hobi nyindir. Berikut 3 negara Asia Tenggara yang tak senang lihat kesuksesan timnas Indonesia akan dibahas Room Football. Mereka tampak ketar-ketir melihat perkembangan skuad Garuda. Timnas Indonesia belakangan meningkat pesat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Buktinya, anak asuh Shin Taeyong melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menempati 4 besar Piala Asia U23 2024. Kesuksesan itu tampak membuat negara-negara tetangga gerah. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini. 3 negara Asia Tenggara yang tak senang lihat kesuksesan timnas Indonesia. Thailand. Sebetulnya, negara satu ini bukan termasuk yang suka merendahkan timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum FA Thailand, FA, Nual Pan Lamsam atau Madam Pang, belum lama ini malah seakan merendahkan pencapaian Garuda. Saya tidak yakin Indonesia mampu melampaui Thailand, ujar Madam Pang, dikutip dari akun YouTube Harimau Malaya. Malaysia. Negara satu ini bisa dibilang rival sengit Indonesia di kawasan. Penggemar sepak bola dari kedua negara kerap saling mengejek utamanya di media sosial. Tidak hanya lewat media sosial, media-media Malaysia terkadang juga terkesan merendahkan pencapaian timnas Indonesia. Apalagi, mereka pernah merebut Piala AFF pada 2010 sementara Indonesia sama sekali belum. Vietnam. Di antara 3 negara, Vietnam bisa dinobatkan sebagai yang paling dengki. Sebab, media dari negeri Paman Ho kerap menerbitkan artikel-artikel yang isinya merendahkan pencapaian Indonesia. Tidak jarang ulasan-ulasan yang muncul mengusung nada menyindir. Mereka tampak paling khawatir dengan peningkatan pesat yang dialami timnas Indonesia dalam kurun setahun kebelakang. Itu tadi 3 negara Asia Tenggara yang tak senang lihat kesuksesan timnas Indonesia.
Menpora minta DPR percepat naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi dua pemain Liga Utama Belanda, Eredivisie, yaitu Kelvin Verdong dan Jens Raven. Ia membeberkan, jika berkas dituntaskan oleh DPR, maka Verdong dan Ravens bisa memperkuat skuad tim nasional, Timnas, untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada 6 serta 11 Juni 2024. Saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan Timnas kita, ujar Menteri termuda dalam Kabinet Indonesia Maju itu. Kelvin Verdong merupakan pemain di Liga Utama Belanda, Eredivisie, dengan memperkuat klub NEC Nijmegen dan berposisi sebagai pemain bertahan yang berumur 27 tahun. Sedangkan, Jens Raven masih berumur 18 tahun yang memperkuat klub FC Dordrecht U21 dan berposisi sebagai penyerang. Naturalisasi itu diyakini sejumlah pihak akan memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong untuk bersaing dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata-kata Justin Hubner setelah kena kartu merah di laga FC Ryukyu versus Cerezo Osaka. Justin Hubner menyindir netizen Indonesia setelah terkena kartu merah di laga FC Ryukyu versus Cerezo Osaka di babak ketiga Piala Liga Jepang 2024, Rabu, 22 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan sebagai pemain Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun jika tak mau dihujat. Haha, Anda tidak bisa membuat kesalahan jika Anda bermain untuk Indonesia. Satu hari Anda dipilih sebagai pemain terbaik, tapi di hari lain Anda bisa jadi pemain terburuk, tulis Justin Hubner di unggahan akun Instagram @jebretmedia yang membahas kartu merah Justin Hubner. Meski begitu, bek 20 tahun ini memaklumi netizen Indonesia. Ia mengaku tetap mencintai semuanya. Lucu melihat beberapa komentar, namun cinta untuk semuanya, lanjut pemain yang sedang dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka ini. Dalam laga sore hingga malam tadi, Justin Hubner terkena kartu merah di menit 17. Ia dinilai wasit melanggar pemain FC Ryukyu, Haruko Shirai, dalam kondisi 1-1. Karena kalah cepat, Justin Hubner terlihat menarik pemain lawan. Alhasil, Justin Hubner yang menjadi orang paling terakhir di lini pertahanan Cerezo Osaka, di luar kiper, langsung dihadiahi kartu merah oleh wasit. Beruntung bagi Cerezo Osaka, meski harus bermain 10 orang sejak menit 17, mereka tetap bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Alhasil, Cerezo Osaka berhak lolos ke babak keempat Piala Liga Jepang 2024. Sekarang tugas Justin Hubner berlatih lebih keras di Cerezo Osaka. Hal itu wajib dilakukan agar ex-bek Timnas Belanda U20 ini mendapatkan menit tampil reguler di skuad utama Cerezo Osaka.